Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Asri Purwanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Sukandar, yaitu Kepala Sekolah dari SDN Kejawan Putih. Adapun tujuan saya ke sini adalah melakukan wawancara kepada Bapak Sukandar terkait tugas saya, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dilema etika dan juga bujukan moral, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti bagaimana? Ya, kita mengidentifikasi, menganalisa, kemudian kita kelompokkan permasalahan itu. Kalau menyangkut kebijakan orang tua, ya kita sendiri-sendirikan. Artinya bahwa itu di luar kebijakan pemerintah atau dari dinas pendidikan. Terus bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus benar dan benar, dua kasus yang sama-sama benar dan benar atau yang mengandung nilai kebajikan yang sama, bagaimana jenengan itu mengambil keputusannya? Ya, kita lihat dulu, kita analisa, kita identifikasi. Kalau hal itu menyangkut guru, kita ajak bicara. Kalau itu menyangkut wali murid, kita harus mengundang wali murid, kita mengajak bicara wali murid dengan sebaik-baiknya. Lalu langkah-langkah atau prosedur khusus mungkin kalau jenengan ada yang jenengan lakukan selama ini itu seperti apa, Pak? Ya, selama ini yang terjadi itu kasus etika pada siswa, sehingga kita setelah berunding dengan guru, maka kita mengadakan kunjungan ke wali murid untuk kita tanyai apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga anak ini bisa melaksanakan sesuai dengan harapan orang tua, yaitu belajar dengan baik. Gitu, Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini jenengan anggap itu efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan yang terkait kasus dilema etika itu, Pak? Nah, biasanya dilema etika itu tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di sekolah. Artinya sikap orang tua yang kurang proaktif dengan pembelajaran, sehingga kita datang ke rumah, kemudian kita simpulkan kalau toh memang orang tua itu ada hal-hal yang tertentu, kita mengutamakan pada kepentingan siswa. Jadi intinya di sini adalah berpihak kepada anak, ya, Pak? Berpihak kepada siswa, jangan sampai apa yang terjadi, dilema yang ditimbulkan oleh orang tua, anak tidak bisa meraih cita-citanya. Jadi sekolah selalu berpihak kepada kepentingan siswa untuk meraih cita-citanya. Kemudian tantangan apa yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, memberi pengertian sedalam-dalamnya pada orang tua, sehingga kita tetap melibatkan guru kelas, melibatkan ketua RT kalau memang itu diperlukan. Kemudian kita konsultasi pada pengawas
dan dengan Dinas Pendidikan, sehingga permasalahan itu benar-benar bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apakah ada jadwal tertentu Bapak untuk menangani kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Ada jadwalnya, kita sesuaikan dengan kelonggaran orang tua, di mana orang tua di rumah bisa ditemui dan bisa diajak untuk bicara. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan di dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Betul, yaitu tadi dari masukan oleh guru, kemudian kita rangkai dengan pasukan dari pengawas, bahkan dari dinas. Kalau memang itu berurusan dengan mental anak, dia akan memberikan atau pendampingan dari psikologi, sehingga permasalahan itu cepat teratasi. Jadi di sini adalah ya Pak ya, yang paling utama guru, kemudian ke pengawas, kemudian ke dinas seperti itu Pak. Kemudian dari semua ini yang kita bicarakan ini, apakah ada pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus dilema etika ini Pak? Ya, banyak. Di antaranya bahwa sekolah dalam memutuskan sesuatu yang terjadi pada siswa harus mencari informasi yang lengkap. Tidak boleh apa yang dilihat itu langsung disimpulkan anak ini begini, anak ini begitu. Jadi butuh masukan dari yang lainnya. Jadi di sini kalau saya bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita ini tadi, untuk menangani kasus yang terkait dilema etika ini adalah kita menganalisis kasus-kasus itu tadi, kemudian kita musyawarahkan untuk mencari jalan keluar seperti itu. Betul sekali Bu Guru, betul. Nah, terima kasih Bapak. Itu saja wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Ida ini bermanfaat untuk kelangsungan pembelajaran yang Bu Ida cita-citakan. Terima kasih, kelebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.